Ya, itu hero-hero semua yang ada di handphone dari Brainsmart itu wajah Digi semua. Kayaknya Digi langsung semua. Digi semua itu. Oh ini apa nih kok munculnya Digi Loh ya? kok di Fighter Digi semua. Oke, langsung Oke. dihilangkan. Gak ada Matilda, gak ada Natalia juga, jadi masih terbuka untuk Brody yang kita tahu masih bisa dilepaskan oleh Burmese Gold. Di Sun Shin juga masih ada dan bisa di pick first oleh Brain Esports kalau mereka mau. Tapi apakah Cloud bakal menjadi pilihan pertama untuk Brain Esports nantinya? Karena tadi Cloud-nya benar-benar dari Cartizi sangat susah atau sangat sulit untuk bisa diciptakan dan bahkan dia cukup licin. Oke, ada Brody juga sekarang yang udah di-ban, tapi Natalia udah juga tadi sebelumnya. Masih banyak hero-hero lain yang cukup terlepas nih Yuzong. Masih ada Benedetta juga masih bisa di-ban untuk sekarang atau mau dilepaskan. Masih ada Cloud juga, masih ada Lancelot Benedetta juga. sih kalau aku sih. Benedetta ini bahaya kalau Benedetta. ya, Benedetta dikasih ke Brand, Letizi dengan Benedetta. Udahlah, janganlah, buanglah. Nightmare. Ini Benedetta untuk Flatzy. Iya, Letizi. Flatzy, Listi, Cartizi, Ribo. Tapi aku lebih ke arah. Aduh, Benedetta mau lepas. Buang Sun Shin. Oke, dia adu. Aduh kan? Buang Cloud, tapi ingat ini Benedetta. Setelah itu kita bakal ngeliat Lancelot. Selina langsung. Selina. Ada dua hero yang bisa diambil oleh Burmese Gold. Ayo kita lihat apa Ini yang lebih akan beda lagi loh. Iya, ini Ini semakin gila lagi dari semakin gila lagi. Dan di sisi lain dari Burmese Gold, dia terbuka saat bebas untuk seorang Yusin Shin, ingat. Tapi ingat ya, dia ketika dia memiliki Selina, udah kayak gak mikir langsung aja. Kenapa? Maksudnya Kita belum selesai ngapa-ngapain, dia udah mikir. Jadi mereka udah nyiapin, memang mereka pengen pakai Selina berarti. iya pengen banget. Pengen Bahkan banget gitu. Sylvana ISS-nya dilepas begitu aja. Benedetta juga dilepas. Oke, Yuzong. Yap, karena Yuzongnya juga Dua sideline kuat banget nih. Baxia lah. Hah? Baxia lagi dia kan. No. Ini kalau aku pribadi dari brand Lunox. Apa Yusuf? Lunox. Iya. Yusin, Yusan iya. Shin ternyata. Lunox, Oke. Isan Shin, seberang Apa? Baxia. Iya benar. Hayabusa. Ah, iya benar, Hayabusa Wenwen. Sorry, sudah ada Benedetta kan. Sudah ada dua sideline tapi ternyata mereka lebih mengamankan ke arah Atlasnya Oh, terlebih respect. dahulu. Udah mulai naik lagi sebenarnya. Udah mulai prioritasnya udah mulai beda-beda lagi sekarang. Respect lagi. Atlas. Ternyata dari data kita yang kita dapatkan Yap. dari kemarin-kemarin hari berbeda lagi. Hafalan kita, perhitungan kita beda lagi. Bahkan kali ini Atlasnya dari seorang Lasti sudah diamankan oleh seorang Maybe. Respect secara nggak langsung aku bilang. Round 1 kau banting aku dengan Atlasmu, round 2 aku banting lah Yisan Shinmu dengan Atlasmu, kayak gitu lagi. Dibalikin. Dibalikin Pak. Tapi kita lihat apakah work. Karena kalau misalnya dibilang Brand Esports Selena ini sih dia first pick itu dengan cepat tanpa mikir, aku bikin bingung sih di situ. Iya sih, kita nggak tahu ya mereka bakal main ke arah mana. Apakah nanti Oke, Sylvana. Sylvana tanknya diamanin. Oke, dari Listi ya, dia bacanya Listi ya. Apakah mereka nanti akan menghilangkan Alice juga mungkin respect ban terhadap Alice itu sendiri? terakhir sendiri. Iya, Apa? Alis? Antara Alice atau Farsha? Dari siapa? Brand? Dari Burmese Gold ke band. Dari band. Aku pribadi sih kayaknya ke arah Alis, tapi nggak Ada tahu. Farsha loh, ada Baxia Farsha. Ya. Satu lagi yang kalian lupa, Apa itu? Hayabusa. Iya. bisa. Ribu bisa pakai Hayabusa di samping loh. Itu yang ini apa nih? Alis. Hayabusa. Hayabusa. Hayabusanya, benar kan aku Ace, bilang iya, Hayabusa Ace kalau di- misalnya di- dia nggak ngambil tuh, Hayabusanya pasti diamanin. Kalau aku pribadi jadi dia, aku ambil Hayabusanya. Aku ambil, kan dia mereka nggak nyangka tuh dia bakal pakai seorang Atlas. Jadi Hayabusanya di secure dulu yang pertama. Kalau kayak gini, hero poolnya Ace-nya lagi kan lebih bakal mengecil, mengkerucut lagi. Dan harusnya dengan posisi seperti ada Yusin sejarah belakang, berat banget sih untuk Lancelot. Bukan masalah dari one by one ya. Ketika yang Lancelot ke belakang, oke mungkin bisa ngedive dengan punch-nya. Tapi ternyata ada Vertizi. Udah ketabrak, Lancelot tuh sepersecond berhenti aja pergerakannya. Udah langsung dihabak-habak. Wah, Alice benar-benar langsung di respect aja ya terhadap hero tersebut yang bisa dibilang untuk side dari Brand Esports sangat-sangat kuat. Walaupun mungkin untuk di awal-awal dari Alice-nya bisa dihabak-habak, bisa diacak-acak ya. Oke, Yes. Kalau nggak ada Alice, yang pergi brand ya masih ada Farsha. Masih ada Parsa. Masih ada Farsha. Tapi Parsa bisa diambil sama Burmese Gold. Oke. Karena Burmese Gold belum ada support. Betul, dan tapi ya misal seandainya pun diambil oleh Farsha-nya. Ribo, apakah dia bisa pakai Haris?
ini core lagi. Oh, Tahu aku dia bisa banyak hero aja deh. Tahu aku si Ribo ini. Ribo. Iya, dan Aceh. Apakah dia akan mengamankan mid laner terlebih dahulu, tapi harusnya dia lebih ngeri ke supportnya dulu sih. Awas Parsianya bisa dipick oleh Iya. Brand. kalau nggak Maribu. bisa diambil. Ayo. Parsha, akankah diamankan oleh tim Burmese Skulls kali ini? Karena kalau tidak, akan menjadi bahaya dan bakal diambil oleh Ribu di arah sideline. Memang Ribu tidak terlalu kuat, tapi dia terlalu, apa ya bisa dibilang, mengganggu ketika late game nanti. Jadi dia di side, beda kalau dia pakai Alis atau dia pakai hero-hero lainnya. Biasanya dia kuat, gak jebol, tapi dia walaupun jebol, tapi di late game dia balas. Wow, Atlas fail Veil. ternyata. Kita sudah pernah melihat combo dari Atlas Veil. Dipertontonkan oleh Kodak ya. Yang dimana mereka bisa membalikkan keadaan ketika berhadapan dengan Brimax. So, Miss Gold itu ada pilihan mereka. Parsha terbuka sekarang untuk Brand Parsha Esport. langsung Dia nggak diambil. pakai lama Parsianya Ya kurang kan? satu lagi satu. Parsha kan? Ada Wayman nggak? Gak ada ini tank harusnya. Tamus. Enggak ini tank. Tamus. Enggak. Ini tank. Ini bakal kalah. Jauh Chow. masih terlepas juga Chow, sejauh Chow, ini. Chow. Jauh head. Chow ternyata. Benar mas. Ranger Pink lagi istirahat. Ranger benar mas. Oke. Dari Aceh. Harusnya ngamanin mid lanernya. Ayo core utama yang akan diambil oleh Bruno. Burmese Gold. Bruno ada. Yang lain juga masih. Tebak Pulung apa? Om apa dalam hitungan 3, 2, 1. Pulung. Bruno sih belum. Pulung Bruno oke Om apa? Berat. Wayman. Wan. Aku Lancelot karena Pulung lebih. Kita ganti ya biar ada pilihan aja. Tapi itu kalau dari Burmese berani ya buat taruh di tengah. Roger. Oke, remedial kita semuanya ya. Besok langsung hadap ke guru aja, Oke, ke ruang nilai BK merah duluan ya. semuanya tolong langsung Ya. menghadap ya. Besok langsung menghadap ke ruang ibu ya, tolong ya. Karena ini nilai kalian kacau-kacau ini semua. Alright, Oke. Opung Wawa Iya. dengan ada 10 hero ini. Lagi dan lagi, prediksi Oh. Om Wawa akan seperti apa game kali ini? Agak berat ya karena aku pengen Burmese bisa dapetin angka. Tapi ngeliat dari draftnya kayak gini, Ace dimatiin semua hero-heronya. Dan dia pakai Roger kah? Ditata di pipi, ingat. Ada combo Atlas Veil. Fail. Tapi itu combo yang cuma bisa Atlas Veil. sekali 2 kali sih. Jadi kalau misalnya lagi punya ultimate-nya bisa digendong semuanya. Itu pas dan itu nggak bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan Oke, Om aku Wawa. lebih masih untuk Brand dulu sih buat yang game kedua ngeliat dari draftnya. Talent prediction brand, Pak Pulung. Brand sih belum. Oke, aku brand. Kita bertiga brand. Dan Ya. kali ini, Pak Produser, kita talent predictionnya dari para caster dan juga analis adalah brand esports naikkan. So, wih sedap. Brand esports. Tapi ingat, biasanya yang dipilih sama caster dan mayoritas dipilih Yes. sama caster dan juga analis. Biasanya kalah. Biasanya. Enggak dong, Tapi ini benar. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke dalam in-game. Ini dia di game yang selanjutnya. Yang dimana penentuan juga untuk kedepannya mental sangatlah penting di game kali ini. Kalau Burmese Skulls tumbang lagi di game yang kedua, kemungkinan besar Brand bakal menyetir M2 Grand Final. Kali ini masih bersama Ranger Mas, Pak Pulung dan juga Wah, iya mereka langsung berfokus saja ke arah purple buff dari Brand Esports. Ada Ruby Didi yang udah langsung melakukan pergerakan ke bagian atas. Parsha akan menjadi korban dari Benedetta ataukah Benedetta akan menjadi korban dari Parsha. Tapi bagian tengah pertempuran sepertinya akan terjadi sesaat lagi. Langsung di retry aja, nggak mau kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan Little Wanderer tersebut. Oke, Opung Wawa, tapi kali ini ternyata lagi dan lagi Yusongnya bertemu dengan seorang Baxia. Baxianya ternyata bakal sedikit kesulitan melawan seorang DEE dari bottom lane. Udah ada rotasi ternyata dan memilih untuk balik lagi. Ya jadi Om. Tuh jadi mendalam tuh kalau kata si Pulung. Iya itu berubah jadi bandala muter-muter. Dia kalau berlima nih satu tim bareng Johnson udah buka bengkel mereka. Johnson mobil. Ini mungkin Dia kayak, begini. ya, tadi kan Jojo udah didengarkan dong seharusnya. Iya. Ini ban serapnya Johnson. Jadi sebelum ke arah Johnson nih, bannya dulu yang main ya. Iya. Tapi Aceh dibuka dengan Justin Mountain Choker dibuka kali ini. Udah ada pala bapak kaujan api, ternyata Lesti memilih untuk balik lagi terlebih dahulu. Iya di bagian tengah masih disabet-sabet aja wave minion yang datang ditembakin punggung dari Katsi. Itu dia panah berapi kau makan ya, tapi pertempuran masih terjadi antara Lasti dan juga Benedetta. Lastinya pun harus mundur. Oke, bukan hanya itu bullshit. aja. View kali ini bakal menjaga pergerakan dari seorang Flaptizi. Karena Flaptizi kali ini sedikit kesulitan dan Turtle lebih resurrecting dede. soon. Dengan Benedettanya, akankah dia mampu
membawa game ini di game yang kedua. Aceh berhasil mendapatkan satu little gold buff lagi di arah bottom lane. Oke, ini untuk di bottom lane udah mulai bonyok ya ke arah outer turretnya. Hanya saja sekarang kita lihat maybe-nya terkena efek tadi dari Abyssal Trap. Sementara itu ada satu turtle yang siap dilumat oleh Kalzi dan juga peperangan akan terjadi sesaat lagi. Oh, enggak, ternyata. Olinya udah bocor tapi masih ada flicker ke arah belakang dari seorang maybe. Lian udah sekaratul maut, hampir saja terjadi first blood tapi di menit yang kedua. Ini permainan dari tim Brain dan juga Burmesco. Makin lama first bloodnya. First bloodnya dia selalu lama loh, Bung. Dia nggak terlalu melulu di menit yang pertama, tapi hampir saja kena lele. Masih bisa dihindari, sedangkan Kid bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah bottom lane atas seorang Flaptizi bersama dengan seorang Piu. Oh ya, aku juga pengen tahu sih dari Boleh. dia bakal ngangkat Wind Blow kah? Atau ke arah yang angkat ke atas atau yang stun, mini stun ya? Stun damage juga. Oke, kalau aku sih angkat ke atas si knock up. Udah paling enak sih ke knock up sih karena di situ banyak waktu yang bisa apa ya? Memberikan sebuah space. Namun untuk sekarang kita lihat aja tadi ada satu perfect match langsung terbang ke bagian depan, tapi maybe-nya harus pergi lagi, jangan sampai salah arah. Punggungnya digebukin, ditendang langsung, punggungnya sudah mulai patah, sudah mulai retak. Ini dia first blood terjadi dan itu untuk Brand Esports. Mereka sadar dari seorang Maybe berhasil mendapatkan 1 poin karena dia ada emblem supportnya, bukan emblem tank. Sedangkan dari Atlas kalau nggak pakai emblem support itu leletnya setengah mampus. Lambat ya. Iya, Gede. itu leletnya ampun-ampunan. Tapi kali Tentakelnya lengket. sumpah lama banget. Tapi ya minusnya kalau dengan mobilitas yang cukup cepat. Minusnya adalah dengan lembeknya Atlas ini loh. Di arah lane-nya mungkin bisa lebih tebal. Tapi ada view di sana. Ruby Dede, kiri kanan, depan belakang. Dan lihat bakal coba dibacok sekali lagi dan gak berhasil. Ada Maybe dan kena ke arah seorang Kid. Bakal coba di follow up. Tidak ada yang berani masuk dari para pemain dari tim Brand Esports. Dengan Lusty, bakal coba duel Dragon. Ke arah seorang Kid, Mountain Joker, malah bapak kaunya Nabi telah dikeluarkan. Lusty gak berhasil ngapa-ngapain. Ruby Dede bakal coba dipisahkan. War di arah belakang berhasil dapat kontrol Kartisi. Satu kali tambahan lagi. Dan ternyata Maybe gak boleh pulang, maunya digoyang. Double kill looking for triple kill, tapi Hartaman mendatang sepertinya gak bisa memenangkan tim fight ini. Hanya menyetor Dipaksakan. nyawa kali ini. Setor tunai looking for wipe dan tidak berhasil. Masih ada Pew. Hampir saja almost never enough kali 50. Yoi, tapi ini dia satu yang terakhir dan hilang sudah permainan dari Burmesco. Dibabat habis oleh Brandon tadi di saat fight yang terjadi. Ada satu Abyssal Row yang cukup lama memberikan stun terhadap Rogernya. Hingga membuat Roger hanya termenung terpaku, tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Hampir saja almost wipe out, tapi untungnya udah balik lagi dari para pemain dari tim Burmese. Goals sedangkan FTC. Di arah top lane, dia juga benar-benar merasa perkasa. Kenapa? Dia di geng dia nggak masalah, mau minta putar rotasi juga oke. Bahkan dari tim Burmese, dia dikejar sama Flaptizi di sini. Waduh, ditabrak ada orang di dalam Waduh, di dalam Dragon. Kemarin kita lihat langsung ada Fatali. Berhasil mendapatkan seorang Kartesi, tapi Kartesi berhasil survive. Bahkan dia dapetin poin kill tambahan. Di sisi lain double kill, lagi mau triple kill. Dan berhasil diamankan oleh seorang Baxia. Ini bencana untuk Burmesco di menit yang kelima. Oke, untungnya masih bisa ngedas. Itu dia udah mengeluarkan Alektonya. Untung masih bisa selamat. Kita lihat tadi kesambet dia di area sungai. Kesambet ketempelan. Tempelan lele. Lele lewat. Gila Pak Pulung kali ini Kartesi bener-bener perkasa banget. Bahkan dia udah nggak baca-baca lagi permainan dari game 1. Dia udah bener-bener ganas. Dan lihat replaynya nih ya. Tas, Duel Dragon, Fatalingnya bagus. Tapi bahkan karena kitnya udah sekarat, Kartisinya dapetin point kill. Ketika dapetin point kill, darahnya balik lagi. Dan bahkan ace-nya yang harus rugi gak bisa bunuh syarat. Benar, killing spree-nya benar-benar membantu di saat tadi dia berhasil untuk mendapatkan beberapa poin kill. Dan sekarang kita lihat terkena lagi efek dari Abyssal Row, dikeroyok habis-habisan, bonyok sudah, patah tulang, bibir pecah-pecah, Iga retak. Tapi sekarang pertempuran masih lanjut. Dan ternyata Federal Strike-nya sakit banget, ya ampun. Ada bom yang jatuh dari langit dan KO untuk Atlasnya. Mountain Joker, pala bapak kau jangan api, masih ada flicker dari seorang Kid. Gak berhasil ditumbangin Kartisi. Sudah offside sekali, dia udah kartu kuning kalau kata bapak wasit terhormat, malah di arah bottom lane. Dinya masih coba selamat, belum ultimate, belum menjadi naga dan masih bisa mundur. Tapi ingat, di sana ada Lusty. Mau kemana, gak boleh pulang, maunya digoyang, nah langsung coba digaruk soliter. Langsung hilang di arah bottom lane. Naganya langsung berubah menjadi cicak-cicak di dinding. Apakah brand squad ini kan ada stiker lemon di sana?
Waduh, ini benar-benar on point banget Lasti dari tadi nyolongnya, nyuliknya, punggung orang udah retak-retak banget Gegaraco untuk di game yang kedua kali ini. Belum lagi Abyssal Arrow yang kayaknya ngejar suhu panas tubuh nih Om. Suhu Wah. panas tubuh Ini dari ya. tadi kena mulu masalahnya loh. Kamu nggak tahu. Apa? Homing missile ya. Homing missile. Abyssal Arrow-nya itu hidup. Hidup ya. Ada nyawanya ya. Ada nyawanya. Ada tuh. mapsnya. Iya, lelenya tuh hidup kalau kamu tahu, makanya kena mulu. Bukan tanpa alasan. Kalau suhu tubuh kan yang hidup dikejar. Kalau nggak dia nyari. Lelenya nyari bro. Lelenya mandiri banget. Iya. Tapi lihat, Lasti kali ini udah memberikan informasi harusnya para pemain dari tim Burmese menuju ke arah top lane harusnya udah mulai mundur karena dari seorang Kaptizi coba untuk dapetin Turtle. Ace dari kawan-kawan juga bakal coba fokus ke arah Turtle dan bakal jadi tim fight yang cukup besar. DEE kali ini sedikit terlambat. Udah cita-cita di dinding bakal coba lihat ada hantaman benda tumpul ke arah seorang Kaptizi. Tapi ternyata sakit sekali damage-nya. Dan bahkan dihindari Dragon Tail-nya kali ini gak bisa membuat seorang Kaptizi tumbang. Godslide di arah belakang sana Fataling hanya buang sia-sia saja dan bahkan Ace-nya satu kali tabrakan terkena ban dalam dan Duar bonyok kali ini. Duar Papuluk tabrakan di arah belakang atas Burmese Gold yang kehilangan AC 4 kali tumbang di menit ke-8 ini gak baik dan ini bakal menjadi bencana untuk tim Burmese Gold. Iya, 3 orang udah menghilang terbuka bebas tapi Feather Ice Strike-nya ya Astaga. ampun! Apa itu barusan? Itu bisa dibilang itu combo hujan api pala bapak kau hujan api bersama dengan Feather Strike yang kalau misalnya Feather Strike depan dikit aja. Iya. Wah, Ini ya. Ketika ada Abyssal Arrow yang kena ke satu support lah, kami sebenarnya kena veil. Itu di combo dengan Mountain Shocker bisa hilang. Saudara. bener banget. Bisa hilang. Karena ada trap-nya juga. Iya. Belum lagi nge-trigger siapa tahu View itu pakai item Holy Crystal. Burn-nya muncul. Wah, lihat Platisinya cuma muter-muter kelinding aja di garis depan. Karena dia tahu para pemain dari tim Burmese Gold gak ada yang berani masuk. Jangankan masuk. Untuk one by one situation aja itu udah berat. Udah sulit banget Pak. Sulit banget ini. Nah sementara untuk Lastinya memiliki space dan sepertinya dia akan langsung mengajar memaksakan diri tadi kita lihat aja ada Argo dan hah? What? Masih ada damage terakhir dari Selena yang mengakibatkan walaupun dia mengorbankan diri ke arah inner turret. Karena kayaknya dia kena lele. Iya. Dia kena lele dan dia bakal ngerelain dirinya ke arah turret. Itu namanya udah pasrah terhadap ilahi bro. Iya, Udah benar. pasrahkan diri saja udah. Tapi kali ini lelenya hampir saja kena, hampir saja. Tapi untung sekali nggak nyampe jarak dari seorang lele, seorang View. 5 detik menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat dari DEE. Menuju ke arah belakang. Wow. Oh my God! Wah! Duar! Wow! Apa itu? Itu benar-benar gini. Duar! Ya Wow! ampun. Ayak naga lagi terbang mau ngasok ditembak dari atas. Langsung pendaratan darurat tapi untuk sekarang pertempuran sepertinya udah nggak bakal terjadi karena ini akan Nggak menjadi bakal. free lord untuk brand esports. Lihat Papula langsung Duar! Wow! Lihat Mountain Shaker dibuka hanya untuk membuka vision. Memberitahu para pemain dari Aduh, tim kena Burmese arrow. Gold di mana tapi ternyata kena row. Maka di follow up dan ternyata gak berhasil mendapatkan satu bom poin tambahan. Walaupun udah ada wombo combo dari seorang Valenya. Iya, Abyssal Arrow-nya juga tadi sepertinya udah kehabisan nafas lelenya karena berada di luar air. Kayaknya insangnya juga sudah membeku. Tapi untuk kali ini Lord-nya akan hadir. Akankah dengan Lord yang pertama ini bisa membombardir area pertahanan bisa. dari Burmese? Kayaknya bisa ya kalau soalnya dari kenapa lihat fight-fight yang tadi. minionnya itu bergerak barengan dan bahkan udah ada rotasi harusnya dari Baxia tuh. Baxianya udah mulai maju, udah mulai digeser dari Lordnya dan berhasil mendapatkan satu Waduh. lele di arah belakang sana. View nggak mau terlalu terburu-buru, Fantasy di depan sana, langsung ada Lasti, tapi ke arah belakang, maybe-nya harus mundur. Para pemain dari tim Brand hanya bebas banget, gak ada pengawalan. Botol saya akan dikeluarkan untuk ngebuka vision dan menakut-nakuti para pemain. Langsung ada Fatalin Way of Striker karena seorang Aceh. Hanya ditumpahkan ke atas lagi dan lagi. Maybe Fatalin hanya berhasil mendapatkan satu dan bahkan hanya angin yang diangkat dan ban dalam bersama dengan roda geriginya Papulu. Itu dia Feather Ice Strike-nya meniban langsung ke arah kepala dari Vel. Dipastikan langsung migrain sakit kepala. Tapi sekarang satu inverter turret di bagian atas akan menjadi korban lagi. Kita lihat aja ada naga yang langsung terbang turun di bagian depan. Memberikan hitnya terhadap Kalsi. Kalsinya masih OP banget. Ya ampun, gak ada yang bisa mendekatin ke arah pemain dari Brand Esports. Tersisa 2 player dari tim Burmese Gold dan ini bencana. Minion di arah mid udah mulai masuk dan bahkan di arah bottom lane. Super Minion maybe. Takoyaki terkena dengan lele. PDST ke arah belakang
bakal lihat DPS terlalu sakit dan langsung saja ada flame shoot. Walaupun belum berhasil mendapatkan poin kill, tapi membuat Burmese Gold terdiam diri, nggak bisa bergerak. Lastinya terlalu jauh, kayaknya ini nggak bakal di pick off karena 10 detik lagi dari pemain Shin Burmese Gold sudah hidup. Oh no, mereka masih mau lebih. Mereka masih mau lebih. Mereka nggak mau menghilangkan momen ini, bakal coba dipasang ke arah belakang dan disisin. 1 poin tambahan. Katisi hampir terwipe, masih coba dihindari. Masih ada Ruby Dede. Dan ternyata kali ini Katisi masih bisa selamatkan executive thrill. Shutdown celengan sudah pecah. Ruby Dede mau kemana, nggak boleh pulang menjadi Ruby kakak. Oke, Ruby-nya juga tapi ternyata sekarang kita lihat Riboy tadi berhasil untuk mendapatkan dibabat lagi. Double kill berhasil didapatkan oleh Parsha. Ada D berubah menjadi Black Dragon Form. Dia memutar arah, mengejar ke arah Lele. Ini dia ada naga lawan Lele tapi ternyata Lele masih bisa feeder. Strike-nya terus sakit. The Wave Dragon belum ada. Lasti menghindari dan ternyata wipe out. This is Brady Sport Malangkas mengukuhkan game yang kedua. Terlalu berat. White Side dan langsung The Wave Dragon ke arah base-nya. Oh my god, ini bencana. Burmese Gold kehilangan 2 gamenya dengan easy di game kedua kali ini. Gak dikasih nafas. Game kedua itu kayak separuh lapangan gak sih tadi? Belum. Separuh lapangan tadi. Separuh lapangan. Separuh lapangan. One sided gak sih? Iya, ini separuh lapangan.